Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat KM5 Channel, kali ini bersama saya Qurratu Aimin Sholihah dalam acara Dialog Interaktif Ramadan. Dialog santai tetapi berkualitas bersama narasumber-narasumber spesial yang tentunya nanti akan menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kita semuanya. Dialog yang akan mengkaji, membahas ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, dan sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan Ramadan tentunya. Nah, sahabat KM5 Channel, di episode pertama kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber hebat, seorang tokoh sekaligus seorang pengurus lembaga Batsul Masail PCN Umbangil. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fauzi HG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Nini. Puasa masih Alhamdulillah aman? Alhamdulillah lancar. Nah, beliau ini Ustadz Ahmad Fauzi yang akan menjadi narasumber kita, yang akan menemani kita berbincang-bincang santai kali ini di episode pertama ini. Nah, Ustadz, ini kan seputar Ramadan ini Ustadz. Iya. Di awal episode ini apa yang ingin Minangan sampaikan? Apa yang akan kita bahas ini Ustadz di sini? Sesuai tema yang kita angkat pada saat ini Mbak Ninin, kita akan mengkaji tentang ayat Al-Quran dan kemudian tafsirnya sekedarnya. Nanti kita menjelaskan tentang secara tematik atau maudhu'i, kita akan mengkaji itu mungkin lebih dalam. Jadi tidak hanya membaca ayatnya saja ini dan terjemahnya, tapi juga kita akan sirnya dari ayat itu apa. Kira-kira seperti itu kan. Insya Allah sangat mantap sekali materi di awal episode ini. Oke, sebagai pembuka di awal episode ini, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Ninin. Pemirsa KM5 Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di episode yang perdana ini kita akan mengkaji tentang ayat Al-Quran, di mana ayat ini insya Allah bukan ayat yang asing kita dengar, tapi ini insya Allah di bulan Ramadan ini ayat ini di mana-mana dibaca, bahkan di masjid-masjid setiap Jumat di bulan Ramadan insya Allah dibaca. Baik, saya akan membaca ayat ini. Sebelum saya mengkaji, saya awali dengan membaca ayat yang berkaitan dengan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada intinya ayat ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian, termasuk kita, untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu sebelum kalian itu juga sama diwajibkan berpuasa, agar supaya kita memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu dulu Mbak Ninin, mari nanti kita kaji lebih dalam dengan interaktif kita. Oke, terima kasih Ustaz. Yes. Pembukaan yang insya Allah akan menjadi perwakilan bagaimana kelanjutan dari perbincangan kita di episode pertama kali ini, nggak Ustadz? Yeah. Nah, sebagai awal permulaan ini Ustadz, saya ingin bertanya, karena kita membahas tentang seputar Ramadan ini. Yang pertama saya ingin tahu ini Ustadz, puasa Ramadan bagi orang muslim
bagi kita semuanya ini kan hukumnya wajib ini Ustadz nggih. Nah, bagaimana sih Ustadz sejarahnya kenapa bisa ada puasa Ramadan kemudian kita semua umat muslim diwajibkan? Itu Ustadz pertanyaan pertama dari saya. Bagaimana Ustadz? Terima kasih Mbak Ninin. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya kita diwajibkan itu ada sebabnya. Pertama, sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Madinah, beliau puasa selama 3 hari tiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Kemudian juga beliau puasa 10 Asyura. Ternyata kenapa di situ di Madinah mayoritas pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, di situ puasanya itu 3 hari setiap bulan kemudian ditambah Asyura. Jadi Rasulullah juga mengikuti puasa yang semacam itu. Tapi kemudian Allah mewajibkan dengan diturunkan ayat ini mewajibkan bahwa puasanya Rasulullah itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Iya. Jadi bulan Ramadan sebulan penuh. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kata-kata kutiba itu Mbak Ninin, kutiba itu artinya dipastikan atau difardukan, diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelumnya. Jadi berarti sebelum umat Nabi Muhammad itu juga sudah ada puasa kan? Tapi puasanya sama enggak dengan Nabi Muhammad? Nah itu. Tadi disebutkan satu dari umat Yahudi tadi seperti modelnya seperti tadi. Itu sebenarnya bukan mulai Yahudi. Kalau saya temukan di tafsir Ibnu Katsir itu juga ada riwayat dari Qatadah itu bahwa puasa itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Sudah dilakukan oleh Nabi Nuh jauh sebelumnya. Namun begitu periode berikutnya umatnya Nabi Isa itu juga ada kewajiban puasa. Hampir sama dengan Nabi Muhammad, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Kan tetapi ketika mereka itu dianjurkan untuk berpuasa bulan Ramadan 1 bulan, mereka justru memindahkan dari bulan itu ke bulan Ar-Rabi katanya. Ada dikatakan bulan Ar-Rabi. Jadi masih belum Ramadan maksudnya? Iya, istilahnya Ramadan itu mungkin apa ya? Kemudian mereka merubah posisi puasa itu. Dengan perubahan itu mereka membuat konsekuensi bahwa akan menambah 10 hari. Nah, kalau sudah dipindah, kemudian mereka menggantinya, menambahnya, konsekuensi dari memindah itu 10 hari. Itu mereka buat sendiri. Berarti sudah 30 ditambah 10 lagi. 10 lagi. Nah, ketika mereka memindah itu ternyata mungkin keadaan fisik berbeda sehingga mereka banyak yang sakit dan bernadar kalau sembuh dari sakitnya dia akan menambah lagi. Gitu. Sehingga umatnya Nabi Isa itu puasa itu selama 50 hari. Jadi dari 30 terus kemudian ditambah 40. Kalau karena sendiri, ada gangguan sakit itu. Iya, kemudian dia bernadar ditambah 10 lagi. Jadi totalnya 50 hari puasanya. Iya, itulah puasanya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi puasa itu bukan hanya Nabi bukan kita saja, Bang. Jadi umat-umat sebelumnya sudah ada puasa. Dalam sudut pandang kesehatan kalau kita amati Bani, ternyata luar biasa puasa itu. Maka kalau orang itu Bani, saya sering menyampaikan Bani, kalau orang itu ibaratkan punya mesin, seperti saya ini Bani punya mesin 24 jam. Semuanya punya mesin, Ustaz. Ya.
Itu 24 jam Mbak ini tidak berhenti. Akhirnya apa? Tidak sampai 1 bulan, 1 minggu itu sudah rusak. Bisa-bisa bersama-sama underdealnya itu rusak. Itu gara-gara apa? Gara-gara produksinya non-stop selama 24 jam. Bayangkan kalau itu sampai beroperasi 1 tahun, kira-kira underdealnya berapa kali diganti. Loh, manusia itu juga seperti itu. Di dalam tubuh manusia itu kalau setiap hari makan, Mbak, ini berarti di dalam tubuh manusia itu terjadi proses metabolisme itu dalam iya. Nah, proses itu kalau tiap hari metabolisme itu. Proses itu kalau itu terjadi pada diri manusia, bayangkan kalau diibaratkan dengan mesin itu tidak ada penetralisiran, maka bisa berakibat lebih dikhawatirkan atau lebih negatif. Bisa-bisa lebih cepat keropos Mbak ini, atau lebih cepat kalah underdealnya gitu bahasa permesinan itu. Nah, makanya ada puasa ini sebagai netralisir Mbak ini. Jadi supaya ada istirahat lah di tubuh kita, itu ada istirahatnya puasa. Makanya dikatakan sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Jadi ada rahasia apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu dulu mungkin Bani. Oke. Ya, jadi begitu tadi teman-teman KM5 Channel. Bagaimana sejarah dari puasa Ramadan kemudian diwajibkan. Ternyata kenapa diwajibkan? Karena manusia sendiri, kalau Ustadz tadi sanjang ya, karena kita manusia juga sama seperti mesin. Jadi puasa itu sebagai istirahatnya manusia, istirahat mesinnya manusia. Karena di dalam tubuh juga ada metabolisme, ada pencernaan dan lain sebagainya itu Ustadz ya. Makanya harus diistirahatkan. Nah, ini kemudian Ustadz, karena seperti itu sebetulnya ini Ustadz, arti dari Ramadan sendiri itu apa Ustadz? Selain dari berpuasa, istirahat itu Ustadz. Kata-kata Ramadan itu ada 2 versi, ada 2 pendapat ulama. Satu mengatakan bahwa Ramadan itu artinya berasal dari kata romido yang artinya syiddatul harril hajarah, bahwa ada batu itu kena sinar matahari itu panas sekali. Nah, diibaratkan itu. Jadi di bulan Ramadan itu seseorang dianggap panas itu karena nanti panasnya ini bisa akan membakar dosa-dosanya orang. Masya Allah. Jadi ini satu pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu Mbak Ninin artinya adalah hujan di antara sebelum masa semi Mbak Ninin. Belum masa semi. Jadi kalau masa semi sebelumnya itu ada hujan, maka debu-debu itu akan hilang, bersih. Iya. Maka wajahnya bumi itu bisa bersih dari debu karena hujan pertama kali sebelum masa semi. Jadi masa rontok, masa semi itu masih berdebu Mbak Ninin. Ketika datang hujan, maka debunya habis, dibersihkan, maka bumi dianggap sudah bersih wajahnya. Maka seperti itu bulan Ramadan diharapkan itu juga sama. Bulan Ramadan itu datang membersihkan dosa-dosa manusia. Itu ada dua sudut pandang, itu ada 2 versi. Saya baca itu di Ibnu Katsir dan juga di Tafsir Ar-Razi semacam itu kan. Berarti kembali lagi makanya kenapa tadi puasa Ramadan diwajibkan begitu Ustadz nih. Salah satunya itu tadi, karena artinya sangat besar itu. Ya salah satunya untuk itu membakar. Kalau membakar dosa itu berarti kan Allah itu kasihan kepada umatnya supaya itu lebih mudah masuk surga. Tapi tujuannya paling besar yaitu qasdul ulya, itu adalah la'allakum tattaqun, mencetak kita itu menjadi orang yang bertakwa. Itu yang paling utama, takwa. Karena kenapa? Loh, analoginya bagaimana? Begini Mbak, kalau orang puasa, tadi kembali lagi, kalau orang makan tiap hari tanpa henti Mbak, itu maka syahwatnya itu tinggi. Kalau orang syahwatnya tinggi, menjadi
orang penghamba itu sulit, Bang. Jadi ada orang itu mengaku jadi betul-betul hamba, kalau tapi sisi lain dia perutnya selalu diisi, itu sulit, Bang. Sama begitu ketika orang itu nikah, maka dikatakan kalau di nikah itu Bang ini fa innahu wijaun. Gimana itu? Kalau puasa itu bisa menjadi obat bagi orang yang syahwatnya tinggi. Salah satunya kan dengan cara puasa. Sama gitu. Supaya syahwat kita yang tinggi itu hilang dan bisa dinetralisir, kita betul-betul mengakui bahwa diri kita itu menjadi hamba, salah satunya dengan cara puasa itu. Apalagi kalau kita tiap bulan bisa puasa semacam Nabi Musa Bang Inin ya. Kemudian 50 hari seperti itu. 3 hari 1 bulan Bang Inin. Kemudian diikuti dengan bulan puasa Ramadan, luar biasa. Insya Allah seorang itu akan mudah menghilangkan sifat-sifat yang tercela di dalam hatinya Bang Inin. Karena dengan puasa itu menundukkan dirinya, menundukkan nafsunya di hadapan Allah, sehingga mengaku diri kita itu betul-betul hamba. Loh, kita itu Bang Inin ya, walaupun posisi apapun kita itu pasti ingin menjadi orang yang terdepan Bang. Dan kalau ingin jadi orang terdepan, tidak mau dia itu tunduk pada orang itu, hakikatnya Bang, sulit untuk tunduk orang lain. Sebenarnya salah satu upayanya, obatnya adalah dengan cara berpuasa itu kan. Supaya kita betul-betul mengakui kehambaan kita di hadapan Allah. Kira-kira itu dulu. Arti Ramadan sangat seperti itu. Nah, semulia itu ya Ustadz nih, karena Allah memang seperti yang jenengan katakan tadi, agar manusia-manusia benar-benar menjadi hamba. Nah, kemudian ini Ustadz, saya ingin tanya lagi nih Ustadz, karena tadi sudah diulas sebegitu banyaknya bagaimana sejarahnya, terus kemudian bagaimana arti sebenarnya dari Ramadan. Nah, ini yang sering kita cari nih Ustadz, hikmah dari Ramadan sendiri itu apa Ustadz? Hikmah daripada Ramadan banyak sekali Bang Inin ya. Tadi sebenarnya sudah tanpa sadar saya tadi menyampaikan sudah sebagian daripada hikmah Ramadan. Bahwa Ramadan itu salah satunya adalah menghancurkan dosa-dosa, sebagaimana namanya tadi, membersihkan dosa-dosa seseorang, atau kalau dibahasakan yang artinya panas itu membakar dosa-dosa yang ada di diri manusia. Itu salah satu. Tapi di sisi lain Mbak Ninin, bahwa Ramadan itu bukan hal yang baru Mbak Ninin, itu sudah lama. Jadi semua umat itu Allah menghendaki umatnya itu menjadi semuanya umat itu adalah umat yang baik dan sehat. Salah satunya dengan cara mewajibkan puasa itu. Coba seandainya tidak diwajibkan, kita tidak akan mungkin Mbak Ninin, sulit untuk puasa. Saya mau tanya kepada diri saya sendiri atau ke Mbak Ninin, kira-kira kalau disunatkan itu Mbak Ninin, seperti Senin Kemis itu, kalau kita tidak ada punya tujuan apa Mbak Ninin ya, tujuan yang duniawi benar-benar, yang juga ahrawi, sulit. Misalnya sulit sekarang saya itu banyak punya teman, tapi ini tidak bisa disebutkan. Ternyata puasa gini, Senin apa itu, tujuannya bukan ya lillahi ta'ala niatnya, tapi ada tujuan duniawinya. Tapi dibalik gitu, itu kalau dibicara di lain tempat, oh ternyata kalau ini bisa melancarkan rezeki itu itu kan berarti atau mungkin punya nazar apa gitu saja, terus kemudian dipuasai. Sulit sekali Ustaz, saya sendiri juga sangat kesulitan kalau memang nggak ada teman untuk puasa juga gitu, nggak ada yang barengin gitu. Mungkin itu Mbak Ninin ya. Closing. Oke. Jadi sahabat KM5 Channel, itu tadi seputar Ramadan di episode pertama, yang kebetulan materi yang kita bahas pada hari ini
sangat mantap sekali dijelaskan oleh beliau Ustadz Ahmad Fauzi. Ustadz Fauzi, kita sebut seperti itu ya Ustadz ya, Ustadz Fauzi. Nah, episode pertama ini, materi ini yang kita bincang-bincangkan bersama ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani ibadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Betul Ustadz? Ya, nah, itu awal. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bincang-bincangkan lagi, apa yang kita bahas di episode-episode selanjutnya. Nah, insya Allah nanti tetap bersama Ustadz Fauzi ya, di episode-episode selanjutnya juga. Insya Allah sama. Insya Allah masih sama dengan beliau juga di episode selanjutnya. Masih seputar Ramadan juga. Jadi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, semoga nanti kedepannya bisa terjawab. Gitu Ustadz nggih. Alhamdulillah untuk episode kali ini, semoga apa yang kita bincangkan menjadi manfaat, menjadi barokah untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.